Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para peserta didik SMP Negeri 1 Juntinyuat, khususnya para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Juntinyuat tahun ajaran 2021-2022. Di hari kedua ini kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Juntinyuat serta adaptasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Namun sebelum kita menyimak bersama pemaparan materi, silakan kalian like, subscribe, lalu isi kolom komentar dengan absen kalian, yaitu berupa nama dan asal sekolah kalian masing-masing. Selamat menyaksikan yang diawali dengan materi pengenalan lingkungan sekolah yang akan dipaparkan oleh Bapak Wardi SPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada materi terkait dengan lingkungan sekolah bersama Bapak Wardi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Ya, langsung saja untuk lebih jelasnya mungkin diawali dengan perkenalan dulu, Pak. Terima kasih kepada Pak Firno SPD yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkanlah, nama saya Wardi SPD, jabatan saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Sekolah. Di sekolah kita di SMP 1 Juntinyuat, tentunya kita selaku pembina sarana prasarana sekolah sudah mengantisipasi, apalagi di zaman situasi COVID saat sekarang. Di antaranya persiapan-persiapan yang perlu kita sikapi untuk mengantisipasi agar suasana lingkungan sekolah kita tetap nyaman, indah, dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Itu, Pak. Ya, nanti bisa Pak ya kita keliling sekolah, mungkin sarana terkait dengan penjagaan COVID apa saja, lalu sarana-sarana yang fasilitas terkait dengan pendidikan pun apa saja bisa dijelaskan oleh Bapak. Oh, boleh, Pak. Boleh. Oke, nanti kita akan keliling di sekolah SMP Negeri 1 Juntinyuat bersama Bapak Wardi. Yang pertama kita kenalkan di sini ruangan kepala sekolah, di mana di sini satu ruangan khusus kita sediakan untuk Bapak Kepala Sekolah dan para tamu yang akan memasuki ruangan kepala sekolah. Oh, ini banyak prestasi berarti ya Pak, banyak piala di sini. Alhamdulillah tahun 2020 kita hampir mendapatkan, kalau dihitung itu sudah 105 piala dari berbagai event, Pak. Ya, bisa lanjut kemana lagi Pak? Kira-kira Pak? Ya, kita ke sarana sekolah, dan di sini ada lapangan sekolah. Lapangan sekolah terdiri dari 3 lapangan. Ini lapangan 2. Lapangan 2 ini fungsinya di sini bisa kita ketika melaksanakan upacara bendera atau kita melaksanakan olahraga basket, olahraga apa saja. Di ruang pertama, di lapangan kedua ini kita sediakan sarana prasarana olahraga juga ada. Ini perhatikan, di sini ada, kita sediakan tempat cuci tangan untuk tamu yang akan masuk ke sekolah kita. Jadi di sini sebelum memasuki ruangan yang akan atau di wilayah sekolah kita, tentunya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk para tamu dan para siswa senantiasa mempergunakan masker. Ya. Berarti ini nanti fasilitas cuci tangan ini serta ininya sabunnya di setiap depan ruangan ada ya Pak ya? Ada, saya sudah sediakan 35
35 alat cuci tangan, dan termasuk ya perlengkapan sabun dan segala macamnya sudah disiapkan. Masing-masing kelas dan koperasi, kantin juga ada disediakan semuanya, sudah dibuat semuanya. Sengaja saya di sini di area sekolah saya pasang spanduk area wajib bermasker, waspada protokol kesehatan, virus COVID-19 masih ada. Karena oleh karena itu di sini sudah kita terapkan di sini masker selalu dipakai, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Nah, Oke, ini lapangan apa nih Pak? ini lapangan satu. Lapangan satu ini fungsinya ya untuk kita bermain lapangan volleyball. Di sini ada sebelahnya, di sana ada parkir motor tamu undangan. Selamat datang. Ini kita gerbang utama di SMP. Ini sudah kita antisipasi perubahan yang sangat signifikan. Baik, kita perkenalkan lagi di sini ada parkiran mobil khusus parkir Dewan Guru dan tenaga staf sekolah SMP 1 Juni. Sedangkan di sini kita bangun fasilitas terbaru kita dengan fasilitas layanan pada anak didik. Di sini kita tempat parkir sepeda anak sudah saya buat dengan kami buat dengan sebaik mungkin untuk mengantisipasi jangan sampai siswa itu keluar dari lingkungan sekolah. Jadi tidak terlalu liar. Kita ada pembatas khusus sepeda di sini, mobil di sini, dan motor di sana untuk motor tamu undangan semua. Oke. Baik, kita perkenalkan di sini ruang kelas 7 yang baru. Jadi ada 5 lokal. 5 lokal, 1 ruang oleh komputer di tengahnya ya. Oke. Di sini marilah kita lihat situasi di dalamnya. Bersih ya Pak? Alhamdulillah Pak. Situasinya ya, apalagi masih belum ditempati karena situasinya lagi posisi. Oke. Dan diposisikan satu anak satu meja ya, udah memenuhi protokol kesehatan ya. Sudah di posisinya satu jarak 1 meter. Satu meja. Di sini kita sediakan fasilitas ruang bimbingan anak, bimbingan konseling. Jadi di sini sekarang lagi tertutup karena situasi COVID yang makin hari makin kurang bersahabat. Makanya ini ruangan akan tetapi di dalam tetap bersih. Ya. Ini lapangan 3. Sebagai apa nih Pak? Lapangan terbuka hijau. Oke, Dimana ruang di terbuka sini hijau ya. Ruang terbuka hijau di sini. Rindang ya Pak ya? Dia rindang sekali karena kita fasilitasi untuk penghijauan lapangan di sini untuk arena bermain. Kita beristirahat di sinilah. Biasanya siswa pada istirahat dan bermain di sini. Jika COVID sudah tidak ada bisa kita fungsikan kembali berarti ya Pak ya? Ya insya Allah nanti setelah COVID berlalu kita akan fungsikan kembali dan mungkin akan kita tata kembali lebih bagus lagi. Kita akan perkenalkan di sini ruang guru, di mana Ruang guru. ada 64 Guru ya. yang sudah berada di ruangan ini, termasuk penataan meja, penataan ruang ketika kita mengadakan rapat. Kebetulan untuk saat ini guru-gurunya hanya sebagian yang piket karena kita bergiliran. Di masa pandemi 19 ini waktu untuk guru bergantian. Jadi sehari 7 orang. Oke Pak. Baik, kita akan menuju ruang tata usaha. Ini ya, ruang tata usaha sekolah SMP 1 Juni.
Nyuat di sini semua apa yang terkait dengan perpustakaan di sini ada di dalam. Berhubung sekarang situasinya lagi situasi COVID, makanya perpustakaan kita tutup dan untuk pelayanannya kita hentikan sejenak. Kita memasuki sarana berikutnya, yaitu sarana ibadah di SMP 1 Jumat. Di sini kita lihat kondisi musola kita yang ketika kita belajar sebelum COVID, kita berjamaah sholat di sini tempatnya. Rapi. Baik, kita di sini di sekolah SMP 1 di Nyuat sudah menyediakan beberapa keran untuk cuci tangan. Jadi di sini nanti siswa bisa cuci tangan ketika mau masuk sekolah atau ketika kita mau berwudu, kita musola di sana. Di sini tempat umumnya. Ini kita sediakan koran untuk penopang ketika wudu dan cuci tangan. Barangkali itu sudah kita sediakan. Di sini ada water pumpnya, jadi airnya terlendam sini semua. Jadi kita sediakan satu juga karena untuk mengantisipasi barangkali air PDAM sedang tidak jalan, makanya kita fungsikan di sini ada sumur penopang atau bor yang kita sediakan untuk mengantisipasi kekeringan. Terima kasih. Kita perkenalkan di sini sarana toilet yang alhamdulillah sudah baru sering jadi dan kondisinya ya cukup bagus karena standarnya standar. Ini ada tempat buang air kecil khusus buat tempat buang air besar. Sini ada sebagian yang di luar, ini ada wastafel di tangan juga di sini. Ya, demikian hasil wawancara dan keliling perkenalan lingkungan sekolah dengan Wakil Bidang Sarana Prasarana SMP Negeri 1 Junti Nyuat. Semoga bermanfaat dan mendapatkan gambaran terkait dengan lingkungan yang ada di sekolah kita cintai ini. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih pula. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama terkait dengan materi pengenalan lingkungan sekolah oleh Bapak Wardi. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi terkait dengan adaptasi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Dan untuk kalian, jika ada pertanyaan silakan diisi di kolom komentar, misalkan terkait dengan lingkungan yang ada di sekolah kita, atau nanti pertanyaan terkait dengan materi baru, terkait dengan materi adaptasi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, nanti akan dijawab langsung di kolom komentar tersebut juga oleh pemateri. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan langsung materi adaptasi pembelajaran pada masa COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Hari ini kita akan mencoba mewawancarai terkait dengan persiapan FLS dan materi FLS di bidang akademik oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Jadi saya akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih kepada panitia FLS. Kali ini saya, Sukirno, SPD, akan mencoba untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19
yang mestinya kita pahami bersama di masa pandemi COVID-19. Namanya proses pembelajaran tidak lagi seperti dulu. Jika dulu kita bisa melakukan tatap muka secara bebas di proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, sekarang ada aturan-aturan yang mengikat terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, siswa-siswi atau peserta didik SMP Negeri 1 Juntinuat terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar secara daring atau dalam jaringan terkait dengan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini, maka setelah siswa mengenal atau berliterasi dengan teknologi informasi, semestinya tenaga pendidik yang ada di sekolah kita pun harus sanggup untuk berkreativitas dan berkreasi untuk meningkatkan model pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Misalnya dalam pemberian materi dan dalam proses penilaian. Setelah guru memberikan materi, entah itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk ringkasan materi secara tertulis, juga ada proses penilaian misalnya dengan menggunakan aplikasi Google Form. Nanti setelah ini Bapak akan jelaskan ketika kalian diberikan link Google Form untuk menyelesaikan suatu tugas dari Bapak Ibu guru, maka kalian bagaimana cara untuk mengerjakannya atau cara pengisiannya. Nanti Bapak akan jelaskan sebagai berikut. Ketika kita mendapatkan kiriman materi di WA Group, bisa dalam bentuk penyampaian materi secara langsung, entah itu dalam bentuk rangkuman materi atau dengan perintah tugas untuk mengamati suatu video yang dikirim di link YouTube. Maka langkah pertama adalah silakan kamu bisa klik gambar atau video, gambar yang ada videonya. Kita tunggu sampai video itu muncul. Selanjutnya, jika kalian merasa video itu tidak jelas, kalian bisa mengklik link YouTube yang bertuliskan warna biru. Itu kalian akan menerima video atau bisa menyimak video secara jelas karena langsung masuk ke link YouTube yang dimaksud sebagai video pembelajaran. Ini contohnya adalah video pembelajaran praktek menggambar buah semangka, merupakan bagian dari perintah tugas di bab menggambar flora dan fauna. Selanjutnya, kalian bisa kembali di perintah tugas dari WA Group. Di situ tertuliskan, untuk pertemuan kali ini silakan kalian simak pemaparan materi tentang praktek menggambar flora yang salah satunya adalah buah semangka. Selanjutnya kalian amati dari video pembelajaran tersebut, lalu kalian praktekkan di rumah. Selanjutnya, jika kita mendapatkan link Google Form, silakan kalian awali dengan klik link Google Form tersebut yang bertuliskan warna biru tadi. Nanti kalian akan masuk ke tugas Google Form, bisa dalam bentuk PH harian ataupun tugas. Ketik nama kalian terlebih dahulu. Ini contohnya namanya Jono. Setelah mengetik nama, biasanya kalian diminta untuk memilih kelas
yang kalian sekarang berada. Misalnya saya pilih 9A, lalu muncullah soal yang seharusnya kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan. Di sini kita baca dengan baik-baik. Lalu kira-kira jawaban yang benar yang mana? Kalau sudah kita mengetahui jawaban benar yang mana, kita klik option atau pilihan ganda yang kita anggap benar. Soal kedua juga seperti itu. Amati pertanyaannya, lalu kita jawab yang kita option yang anggap kita benar jawabannya. Tapi pilihan ganda yang dianggap benar jawabannya. Ini hanya sebagai contoh ya. Sampai soal selanjutnya kita jawab. Jika sudah kita jawab, langsung kita klik kirim. Oke. Kalau sudah akan muncul seperti ini, berarti kita sudah menyelesaikan tugas dari guru tersebut. Bisa kita lihat skornya yang kita peroleh. Karena tadi Jono menjawab benar semua, maka mendapatkan poin 100. Ya, demikian. Ya, demikian terkait dengan cara pengerjaan atau pengisian Google Form untuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ternyata banyak cara ya terkait dengan proses pembelajaran di masa pandemi ini ya. Sebenarnya ini menjadi beban ya sebenarnya dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini untuk orang tua siswa. Namun sepertinya kita harus memberikan solusi nih kepada siswa. Baiknya seperti apa, Pak? Banyak pertanyaan oleh orang tua siswa tentang permasalahan terkait pembelajaran jarak jauh. Contohnya ketika banyak tugas-tugas yang menumpuk yang tidak sanggup dikerjakan oleh siswa. Sebenarnya permasalahannya adalah ketika siswa diberikan tugas oleh guru, seharusnya kita dapat mengatur manajemen waktu pada diri kita kalau kita sebagai seorang peserta didik. Jika seorang guru sudah memberikan tugas, sekiranya peserta didik itu bukan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Jika nanti sekalinya kita menunda, maka kita akan terlena. Selanjutnya tugas-tugas itu pun dari semua mapel, beberapa mapel akhirnya menumpuk dan kita tidak sanggup untuk mengerjakannya. Makanya ketika kita sudah menerima tugas dari guru, maka kita sebagai peserta didik sekiranya langsung mengerjakan pada saat itu juga. Jika diminta untuk melaporkan atau mengumpulkan tugas tersebut lewat online, maka kita kirim bisa lewat aplikasi Google Form tadi jika soalnya dalam bentuk Google Form, ataupun lewat WA Group, atau bisa ke WA pribadi dari guru yang bersangkutan. Ya, anak-anakku peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Juntunyuat tahun ajaran 2021-2022. Marilah kita sanggup untuk berliterasi atau memahami terkait dengan kondisi perkembangan teknologi informasi di masa pandemi ini dan kebermanfaatannya bagaimana untuk menyelesaikan tugas-tugas kita di sekolah. Dan sekiranya
Bapak harapkan tidak ada lagi cerita kita dengan bermain game online. Seharusnya mengerjakan tugas, kita laporan pada orang tua, kita sedang mengerjakan tugas padahal kita main game online. Ya, sekiranya kalau sudah diamanahkan oleh orang tua untuk memanfaatkan kuota yang ada itu untuk belajar, maka jangan disalahgunakan untuk bermain game online. Ya, peserta didik, untuk kedepannya, bagaimana kalau di antara kalian tidak punya perangkat handphone atau gadget dalam proses mendukung proses pembelajaran ini? Ya, jika sudah kondisi yang memungkinkan, kalian bisa berjanjian dengan guru terkait yang kalian dapat tugas, itu bisa dalam bentuk luring. Ya, untuk pembelajaran di luar jaring atau luring, insya Allah di setiap harinya sekolah ada guru-guru piket yang standby di sekolah untuk mengantisipasi ketika siswa-siswi atau peserta didik tersebut tidak memiliki gadget untuk menyelesaikan tugas, maka bisa datang ke sekolah dan kita layani dengan baik terkait dengan penerimaan tugas secara luring. Kenapa? Karena mungkin ketika kita di kota banyak siswa yang memiliki gadget, tapi beda dengan di daerah. Kalau di daerah banyak sekali siswa-siswi yang mungkin belum memiliki, maka disiasati dengan kalian dapat datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas tersebut tanpa adanya proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, hanya dipergunakan untuk mengumpulkan tugas saja. Nah, terkait dengan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi kaitannya dengan kegiatan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran 2021-2022 ini masih terus kita kelola pengertiannya. Maksudnya ini harus menyesuaikan dengan perkembangan penyebaran COVID-19 yang ada di sekitar kita, yang nantinya jika sudah reda dan sudah diizinkan oleh dinas dan pihak pemerintah terkait, maka kita insya Allah akan bisa memulai pembelajaran tatap muka namun secara terbatas. Misal di daerah kita kegiatan belajar mengajar dilaksanakan selama 6 hari, maka kegiatan pembelajaran tatap muka terbatasnya bisa dilakukan secara bergilir. Contohnya, hari Senin, Selasa dapat digunakan untuk TPM atau kegiatan tatap muka di kelas 7. Lalu Rabu Kamis digunakan untuk kelas 8 dan Jumat Sabtu untuk kelas 9 dan seterusnya akan bergiliran, sehingga jadwal mata pelajaran akan saling ketemu dengan siswa-siswinya secara jadwal bergiliran. Lalu bagaimana dengan jumlah siswa? Jumlah siswa yang diizinkan untuk masuk adalah sekitar 15-16 siswa per kelasnya. Maka pada
jadwal yang ditentukan tersebut ada sesi-sesinya. Misalnya absen nomor 1 sampai 15, absen 1 sampai 16 masuk pada pukul 7.00 sampai 9.00. Lalu pergantian lagi dari pukul 10.00 sampai 12.00 digunakan untuk sesi selanjutnya, yaitu absen nomor 18 sampai 32. Contohnya seperti itu. Maka Bapak harapkan ketika sudah diizinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas tersebut, tidak ada lagi cerita ada anak yang tidak datang ke sekolah karena membolos. Dan tentunya kegiatan pembelajaran tatap muka tersebut harus seizin orang tua kalian. Jika orang tua kalian mengizinkan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, maka insya Allah dari pihak sekolah akan mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Ya, demikian pemaparan terkait dengan proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2021-2022. Saya kembalikan kembali kepada panitia MPLS. Terima kasih. Ternyata dari penjelasan tadi, peran dari lingkungan keluarga sangatlah penting dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Maka bimbingan orang tua sangat diharapkan dalam mendampingi siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh yang banyak aplikasi-aplikasi yang perlu pendampingan. Misalnya ketika anak kita diminta untuk menyimak dari video pembelajaran yang dikirimkan oleh guru lewat link YouTube ataupun dalam proses penyelesaian soal-soal ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sekiranya orang tua dapat mendampingi sehingga tidak ada mispersepsi ataupun tugas-tugas yang menumpuk karena tidak ada pendampingan dari orang tua siswa, lalu siswa pun tidak teratur dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Oke, demikian mungkin materi yang diberikan oleh Bapak, atau ada tambahan lagi, Pak? Cukup. Oke, kalau cukup, dari panitia MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Juntinyuat untuk hari kedua ini sekian, dan semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan, informasi yang disampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.